Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesna Lasmi, BP 18245 dari Prodi PGSD STK IPA Setia Padang. Di sini saya mensimulasikan RPP kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar anak-anak ibu semuanya sehat dan semangat pada pagi hari ini ya. Sebelumnya ibu akan mengambil absen. Ibu akan mengambil absennya pada pagi hari ini dulu ya. Indri Ramani, Selina Abagail, Hadir, Bu. Delia, Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak ibu semuanya hadir pada pagi hari ini dengan penuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi-ihsan dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, apakah anak-anak ibu tahu tidak kita mempelajari tema apa pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Kalau tidak, kita akan mempelajari tentang tema 1. Tema 1 yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1-nya tumbuhan sumber kehidupan. Kita mempelajari pembelajaran 2 ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ke pembelajarannya, ibu di sini akan membagikan teks bacaan kepada anak-anak ibu. Kita di sini secara berkelompok. Nah, di sini ibu menyuruh anak-anak ibu untuk membaca dan memahami apa isi di dalam teks tersebut dengan secara berkelompok di sebelah kanannya. Sekarang anak-anak ibu silakan mendiskusikan bersama teman sekelompoknya tentang teks bacaan yang ada di dalam yang sudah ibu bagikan tadi. Indri, silakan dibaca teksnya. Sehari di ladang singkong. Berbeda dengan Pak Umar, Pak Gani tetangganya memilih bertanam singkong di ladangnya. Ladang Pak Gani cukup luas. Pak Gani bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. Di samping itu, umumnya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Banyak makanan tradisional Indonesia yang menggunakan singkong sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, ketika liburan Udis juga sempat berkeliling di ladang singkong Pak Gani. Ketika itu Pak Gani dan beberapa pekerjaannya baru saja menanam bibit
pergi liburan ke ladang singkong. Betul atau tidak anak-anak Ibu? Betul. Nah, buah singkong ini bisa tidak diolah menjadi suatu makanan atau dijadi suatu cemilan? Bisa, Bu. Nah, di sini sebelum kita mengolah bersama-sama atau membahas tentang pengolahan buah singkong ini, anak-anak Ibu harus mengetahui bacaan sehari di ladang singkong ini adalah jenis teks apa, anak-anak Ibu? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Sehari di ladang singkong ini merupakan jenis teks deskripsi. Karena tes deskripsi ini menggambarkan suatu objek berdasarkan pengamatan dengan menggunakan panca indera, dengan penglihatan, seperti itu. Tes deskripsi ini dapat dibuat tanpa melakukan wawancara atau mencari sumber lain dari yang diamatnya. Anak-anak Ibu sudah paham kan apa itu teks deskripsi? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Selin dan kelompok Tasya dan Delia. Ya, Bu. Di dalam kelompok tersebut, anak-anak Ibu akan mendiskusikan tentang bagaimana cara mengolah buah singkong. Kita memulai diskusi tentang cara mengolah buah singkong. Anak-anak Ibu bisa melihat pertanyaan yang ada di halaman 2. Ibu akan menunjuk satu persatu. Di sana ada 4 pertanyaan. Anak-anak Ibu akan menjawab satu pertanyaan satu orang. Silakan kepada Indri Ramadhani yang pertama. Iya, Bu. Yang pertanyaan yang mana, Bu? Yang pertama silakan Indri. Dijawab dengan suara lantang ya, Indri. Soalnya disebutkan, Bu. Iya. Soal 1. Dalam cerita di atas, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Yaitu, Udin mendapatkan informasi mengenai kebun singkong berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan Udin. Sudah, Bu. Terima kasih, Indri. Nah, sedikit kita ulas pertanyaan yang nomor 1 itu. Dalam cerita di atas, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Di sini Udin mendapatkan informasi mengenai kebun singkong berdasarkan hasil observasi. Hasil observasi itu yaitu dengan cara Udin mengamati di sekeliling kebun singkong tersebut. Nah, itulah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dipersilakan kepada Selina Alagae. Soal yang kedua, apakah Udin perlu wawancara untuk bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Jawabannya yaitu Udin tidak melakukan wawancara untuk mencari informasi mengenai kebun singkong Pak Gani. Terima kasih kepada Selin. Nah, jawabannya yaitu Udin tidak melakukan wawancara untuk mencari informasi di kebun singkong Pak Gani. Karena kita sudah membahasnya di awal tadi. Teks yang terdapat pada sehari di ladang singkong ini merupakan tes deskripsi. Nah, yaitu tes deskripsi ini cuma menggambarkan dan melihat pengamatan. Pertanyaan yang ketiga silakan kepada Delia. Soal yang ketiga, apakah Udin perlu mencari data dari sumber bacaan lain mengenai kebun singkong untuk menceritakan suasananya? Jawabannya, Udin tidak mencari data dari sumber bacaan lain mengenai kebun singkong. Nah, terima kasih kepada Delia. Nah, itulah jawabannya. Udin tidak mencari data dari sumber bacaan lain mengenai kebun singkong. Itulah pertanyaan yang sudah anak-anak Ibu jawab ke depan tadi satu persatu. Sekarang kita akan memasuki pada halaman 3. Coba anak-anak Ibu lihat, itu ada gambar apa? Iya,
tebal. Nah, sebelum kita masak atau kita olah buah singkongnya, alangkah baiknya kita mengupas kulitnya. Ya, seperti gambar yang pertama. Nah, setelah kulitnya dikupas, lalu kita bersihkan dengan air bersih. ya. Setelah bersih buah singkong yang telah terkupas, lalu kita potong secara tipis-tipis. Nah, setelah kita potong buah singkongnya semuanya, lalu kita goreng ke minyak yang Panas. dan menjadilah keripik singkong. Keripik singkong ini juga bisa kita manfaatkan untuk kita berjualan, karena anak-anak ibu sudah melihat kan yang gambar nomor 4. Keripik singkong ini dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dia siap untuk dijual. Nah, di sini, nah itulah diskusi kita tentang cara pengolahan makanan atau minuman. Di sini ibu mau bertanya, anak-anak ibu kan mengerjakan itu secara berkelompok di rumah kan? Apakah anak-anak ibu langsung membersihkan peralatan yang sudah dipakai untuk memasak tersebut atau tidak? Iya, Bu. Dibersihkannya secara bersamaan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Bu. Jangan Bersamaan, Bu. Nah, kalau anak-anak ibu secara berkelompok membuat dan membersihkan peralatan rumahnya secara berkelompok juga, itu merupakan sikap apa anak-anak ibu? Kerjasama. Kerjasama atau disebut juga dengan gotong royong yang lebih tepatnya. Sikap gotong royong tersebut sesuai tidak sama dengan nilai-nilai Pancasila anak-anak ibu? Sesuai, Baik, Bu. Bu. Nah, siapa di sini yang bisa membacakan Pancasila dari 1 sampai 5? Ya, dipersilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih kepada Winda. Itulah Pak gotong royong itu termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah hasil belajar kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah anak-anak Ibu membaca teks tentang sehari di ladang tadi, ya, kita mendapatkan informasi mengenai gedung singkong berdasarkan observasi atau pengamatan yang disebut juga dengan teks deskripsi. Nah, dari teks tersebut merupakan itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengulang pembelajaran di rumah. Ibu tutup dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita pulang.